Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadil Irfan. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2410631250028. Di video kali ini saya akan membahas sebentar. Ada notifikasi ulang. Anda di film. Anda di film. Tapi bohong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadil Irfan, mahasiswa Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan membahas salah satu inovasi penting dalam dunia finansial digital, yaitu peer-to-peer lending atau yang sering kita kenal sebagai P2P lending. Di dalam video ini, kita akan membahas secara umum apa sih itu P2P dan bagaimana sih mekanisme kerjanya dalam dunia keuangan. Lalu saya juga akan menunjukkan contoh aplikasi P2P lending yaitu Amarta Pin dan memberikan reaksi serta analisis sederhana dan perspektif pengguna dari sudut pandang sistem informasi. Tujuan video ini bukan hanya mengenalkan aplikasi, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana konsep teknologi finansial ini berkaitan dengan sistem informasi akuntansi yang kita pelajari di perkuliahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan. Oke, yang pertama, apa sih itu peer-to-peer? P2P adalah sebuah konsep di mana pihak dapat saling terhubung dan bertukar informasi ataupun layanan secara langsung tanpa harus melalui perantara yang besar seperti bank ataupun lembaga sentral. Dalam dunia teknologi, konsep P2P ini sudah lama digunakan, misalnya pada sharing dan sistem jaringan terdistribusi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, model P2P mulai diterapkan dalam dunia keuangan, sehingga lahirlah sistem yang kita kenal sebagai P2P lending. Jadi, P2P lending ini adalah layanan yang mempertemukan peminjam dan pemberi dana melalui platform digital. Peran di dalamnya itu ada dua. Yang pertama ada borrower, yakni peminjam, orang ataupun pelaku usaha yang membutuhkan modal. Yang kedua, ada investor ataupun lender, yakni individu yang ingin menanamkan uang dan mendapatkan imbal hasil. Jadi dia adalah orang yang memberikan peminjam tersebut uang. Nah, platform P2P lending ini berfungsi sebagai pengatur sebagai penghubung yang mengatur proses analisis risiko, pencocokan pendanaan, pencatatan transaksi, hingga proses pengambilan cicilan. Model ini memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk berinvestasi sekaligus membuka akses pendanaan bagi UMKM, terutama yang tidak mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, baik itu tradisional maupun modern. Peran teknologi P2P lending. P2P lending ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan teknologi yang kuat. Dalam prosesnya, platform P2P ini memanfaatkan berbagai sistem seperti database transaksi, yakni untuk menyimpan seluruh aktivitas keuangan pengguna. Lalu ada sistem scoring dan analisis risiko yang berbasis data. Lalu KYC, Know Your Customer untuk verifikasi identitas. Lalu ada enkripsi data dan keamanan data. Lalu yang terakhir ada dashboard laporan dan monitoring.
Semua teknologi ini memastikan bahwa seluruh proses pinjam-meminjam berjalan secara aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sudut pandang sistem informasi, P2P Lending ini merupakan contoh nyata implementasi sistem pencatatan digital yang terintegrasi. Walaupun menawarkan banyak manfaat, P2P Lending tetap memiliki resiko, dan resiko-resiko tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran, gagal bayar, atau bahkan potensi penyalahgunaan data. Namun, platform resmi secara Amarta, Investri, ataupun Modalku, dan sebagainya telah menerapkan berbagai mekanisme mitigasi seperti evaluasi kelayakan peminjam, kunjungan lapangan, pembentukan kelompok usaha, sistem monitoring yang berkala, dan perlindungan data penggunanya. Pemahaman terhadap risiko dan sistem mitigasinya sangat penting, apalagi dalam konteks akademik kita karena membantu kita menilai bagaimana sistem keuangan digital memastikan keamanan dan transparansi. Lalu, bagaimana sih alur kerja sistem P2P Lending ini? Yang pertama, dilakukannya registrasi dan verifikasi, yang dimana pengguna membuat akun dan sistem akan melakukan verifikasi identitas, seperti memasukkan data-data KTP ataupun yang lainnya. Yang kedua, analisis calon peminjam. Sistem akan melakukan scanning mulai dari data pribadi hingga kelayakan usaha. Lalu yang ketiga, ada listing di marketplace. Peminjam yang lolos analisis akan ditampilkan sebagai pilihan bagi investor. Yang keempat, ada pendanaan oleh investor. Investor memilih borrower dan memberi pendanaan sesuai nominal yang diinginkan. Yang kelima, ada pencairan dana. Setelah pendanaan terpenuhi, dana disalurkan ke borrower, yakni peminjam. Lalu yang keenam, pembayaran cicilan. Borrower atau peminjam mengembalikan dana secara berkala sesuai skema yang dibuat oleh sistem tersebut. Lalu yang ketujuh, ada pelaporan dan monitoring, yakni semua transaksi dan status pendanaan tercatat secara real time di aplikasi. Nah, alur ini menunjukkan bagaimana sistem informasi bekerja untuk memastikan pengolahan data yang rapi, transparan, dan bisa dianalisis. Oke, jadi kita bakal masuk ke dalam aplikasi Amarta PIN. Sebentar teman-teman. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari aplikasi Amarta PIN. Pertama kita diberi poster ajakan berinvestasi, kita bisa close. Lalu seperti ini tampilannya, sama seperti aplikasi e-wallet ataupun bank digital ya. Ini ramah untuk pengguna. Desainnya di atas ada profile dan notifikasi. Untuk profile sendiri ada komisi agen, lokasi usaha, keuangan ya. Karena aplikasi ini ditujukan kepada pelaku usaha dan investor. Lalu ada beberapa informasi juga, iklan-iklan di sini di atas. Lalu ada notifikasi, di sini belum ada. Lalu ada saldo tersendirinya juga. Di sini ada pocket, yang dimana kita bisa memaksimalkan fitur pocket ini dengan upgrade ke premium dengan mengisi data diri. Oke. Seperti inilah tampilan pocket ataupun kantong. Di sini ada bulan, ini catatan transaksi, semua status transaksi seperti isi saldo, pembayaran transfer, dan pengembalian saldo. Untuk isi saldo sendiri, karena saya belum premium, jadi hanya dibatasi hingga 2 juta ya. Di sini kita bisa top up melalui agen Amarta,
ataupun transfer bank seperti Bank Mandiri, BCA, BNI, bank lainnya. Lalu ada pun retail outlet terdekat seperti Alfamart, Alfamidi, Dandan, dan Indomaret. Lalu e-wallet serta e-wallet yakni Dana dan Shopee Pay. Walaupun ini belum lengkap semua, tapi ini masih worth it lah, masih umum. Jadi kita bisa top up di mana saja dan kapan saja. Adminnya sendiri tadi lumayan besar ya. Lalu ada fitur transfer yang dimana kita harus mengupgrade akun kita menjadi premium. Tentu saja. Lalu di sini ada fitur utama yakni kirim uang yang harus premium juga. Lalu ada dana GoPay yang harus premium juga, dan listrik. Oke, di sini ada token dan tagihan listrik. Oke. Kita bisa memasukkan nomor ID pelanggan ataupun nomor meternya. Lalu di sini ada pulsa, ya seperti e-wallet ataupun bank-bank aplikasi bank finansial lainnya ya. Ada paket data juga. Lalu di sini ada PDAM. Oke, dan pilihnya sendiri. Wah, lengkap ya teman-teman ya. Kita bisa coba-coba nanti. Lalu ada fitur pembayaran BPJS. Misalnya kita bisa masukkan nomor ID BPJS-nya. Lalu ada masa pembayarannya mulai dari bulan ini hingga Oktober 2026. Lalu di sini juga ada fitur top up game. Wah, di sini ada tipe game, mari kita coba. Dan ini lumayan lengkap ya. Ada Free Fire, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, dan bermacam-macam game ya. Kita bisa top up. Oke, lanjut kita kembali ke tampilan utama. Lalu di sini ada fitur angsuran. Dimana angsuran ini sepertinya dimana kita bisa bayar kembali pinjaman yang kita pinjam. Di sini ada nomor kontrak, lalu ada tarik tunai ya, ini harus premium juga. Terus kita harus isi data diri. Lalu ada internet dan kabel yang dimana kita bisa bayar tagihan internet seperti Bisnet, lalu ada IndiHome dan berbagai macamnya. Ada Juragan Mimpi juga dan semacamnya. Lalu di sini ada nomor pelanggan, ini nomor ID tagihan. Lalu dilanjut ada laporan keuangan. Di sini ada transaksi, ya transaksi seperti setelah selesai kita top up ataupun beli pulsa, paket kuota, dan semacamnya. Lalu di sini juga ada hutang kita sebagai borrower. Lalu di sini juga ada berbagai lembaga zakat yang didukung Bapak Basnas dan kesulitan dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan jika penghasilan kita berapa per bulan serta THR-nya. Misalnya di sini kita tulis misalnya
自分で選んで彩るこの人生今日もまたどこかで誰かと密ありふれた何かをいつも忘れる近くにありすぎて忘れてしまうよ何気ないほんのワンシーンがエビデイザーグッデイグッデイたまに立ち止まり確認する遠くに行き過ぎたら離れてしまうよ何気ないほんのワンシーンがエビデイザーグッデイグッデイ TikTok ya teman-teman, yang dimana kita bisa langsung zakat dan berdonasi. Oke, lalu ada donasi. Di sini juga ada donasiku. Oke, ini adalah pencatatan donasi yang kita lakukan. Mulai dari sedekah pohon, hijaukan bumi, sedekah penghasilan. いつもより早く目覚めたモーニングいつもよりうまくドリップしたコーヒー飲み干してジャージ姿のまま散歩する近所当てのないままこの道はここに繋がってたとかたまたま発見したので今度攻めようとかくだらないけど素晴らしいいつもの音が違って聞こえたり鼻歌メロディー口ずさむらら世間皆様生き急ぐ中たまにはレールから外れてみるやること多すぎ気持ちがいい解き放たれたら気持ちがいいたまにはで昼間からビール気の合うやつらと見る fitur ありふ sebagai れた何かをいつも忘れる近くにありすぎて忘れてしまうよ何気ないほんのワンシーンがエビデイザーグッデイグッデイたまに立ち止まり確認する遠くに行き過ぎたら離れてしまうよ何気ないほんのワンシーンがエビデイザーグッデイグッデイそれはそう樽を知る手のひらサイズに収まるちょうど限度を超えれば溢れる表情教えてくれたクラウンザローふとした感謝に気づいた時会計がゾロ目野良猫に会えた信号が青いレコード弾けた小さな喜びなんでもいい気づいて磨いていく感性旅の途中まだ俺は未完成様々な事柄吸収してアウトプットマイクチェックワンツーハハ日々これ口実楽しんで生きるための口実自分で選んで彩るこの人生今日もまたどこかで誰かと密 Lalu di sini ありふ ada れた fitur 何かをい pinjaman つも忘れる近くにありすぎて忘れてしまうよ何気ないほんのワンシーンがエビデイザーグッデイグッデイたまに立ち止まり確認する遠くに行き過ぎたら離れてしまうよ何気ないほんのワンシーンがエビデイザーグッデイグッデイ Sebentar teman-teman ya. Dimana kita harus memasukkan KTP seperti ini untuk para investor yang ingin meminjamkan uangnya teman-teman. Lalu di sini ada transaksi sama seperti sebelumnya. Ya mungkin ini saja yang bisa saya demonstrasikan aplikasi kita. Kita kembali ke Oke, baik, sebagai penutup, perkembangan teknologi telah membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses dan transparan. Salah satunya melalui model peer-to-peer lending dengan manfaat teknologi seperti sistem scoring, database transaksi, dan mekanisme digital. Kedua peer-to-peer lending ini menawarkan solusi pendanaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha serta memberikan peluang investasi bagi masyarakat luas. Melalui aplikasi Awal Traffic tadi, kita bisa melihat seluruh alur dan pencatatan transaksi dijalankan secara sistematis sesuai dengan prinsip yang dipelajari dalam sistem informasi akuntansi. Semoga penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana teknologi dan keuangan saling terhubung dan dalam ekosistem finansial teknologi modern. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time guys.